사랑해. Cerita dilanjutkan di saat tahun 2005. Yoo Ji-hyuk tengah dirayakan oleh teman-temannya karena sudah menyelesaikan 100 hari masa wajib militernya. Kehadiran Kang Ji-won yang sedang mabuk membuat kaget teman-temannya. Yoo Ji-hyuk memilih untuk pergi meninggalkan Kang Ji-won. Akan tetapi, melihat dua pria yang berniat mengganggu Kang Ji-won, Yoo Ji-hyuk berbalik arah untuk menjaga Kang Ji-won. Yoo Ji-hyuk bertanya keadaan Kang Ji-won yang mabuk berat. Kang Ji-won yang mabuk berat menyangka Yoo Ji-hyuk itu adalah Tiang. Lalu ia bertanya dengan siapa Kang Ji-won pergi ke tempat itu untuk mabuk. Lalu Kang Ji-won menjawabnya kalau ayahnya baru saja meninggal di tanggal 2 Maret dan Kang Ji-won baru saja putus dengan pacarnya. Dan saat ini dia benar-benar sendirian. Saat Yoo Ji-hyuk menanyakan tentang semua teman yang Kang Ji-won miliki, ia tiba-tiba oleng dan menginjakkan kacamatanya yang terjatuh. Ternyata Kang Ji-won tidak disukai oleh orang-orang dan sama sekali tidak memiliki teman. Kang Ji-won yang mabuk berat menggigit badan Yoo Ji-hyuk. Ia pun tidak bisa melihat dengan jelas karena kacamatanya yang terlepas. Singkat cerita, Yoo Ji-hyuk membawa Kang Ji-won pergi ke taman untuk menemaninya minum. Yoo Ji-hyuk menyuruh Kang Ji-won agar tidak meminum alkohol lagi karena melihat kondisinya yang sudah mabuk berat. Tapi Kang Ji-won bersikeras ingin meminumnya. Yoo Ji-hyuk menyuruhnya agar minum alkohol saat dirinya sudah sampai. Namun Kang Ji-won tidak ingin minum sendirian karena dia selalu melakukan apapun sendirian. Kang Ji-won menceritakan kehidupannya yang membuat mereka berdua mempunyai rasa yang hangat. Dari obrolan yang sangat hangat ini diketahui bahwa Kang Ji-won tidak punya saudara, ditinggal pergi ibunya saat masih SMP, dan dia tidak disukai banyak orang. Mendengar jawaban itu, Yoo Ji-hyuk merasa kasihan dan memberikan Kang Ji-won bir, yang padahal mah itu cuman Coca-Cola. Perbincangan semakin akrab. Yoo Ji-hyuk menceritakan mengenai kehidupannya yang juga ditinggal pergi oleh ibunya saat 15 tahun lalu. Kemudian, kini Yoo Ji-hyuk memiliki ibu tiri dan juga seorang adik. Mereka orang baik, tapi Yoo Ji-hyuk merasa asing dan membenci keadaan itu. Kang Ji-won mengatakan kalau Yoo Ji-hyuk lebih pecundang dari dirinya karena ibunya meninggal dan ayahnya memulai hidup baru adalah hal yang baik. Nasib Kang Ji-won dan Yoo Ji-hyuk yang sama membuat hubungan mereka berdua semakin dekat sampai mereka bersulang minuman. Karena keasikan berbincang hingga keesokan harinya, mereka berdua tertidur di taman. Kang Ji-won yang bangun lebih dulu meninggalkan Yoo Ji-hyuk sendirian. Lalu Yoo Ji-hyuk pergi untuk latihan bela diri bersama Cho Dong-suk. Saat Yoo Ji-hyuk tengah beristirahat, tiba-tiba saja dia mendengar suara Kang Ji-won yang sedang menggerutu sendirian mengenai kejadian semalam. Kang Ji-won mengira yang menemaninya semalam adalah pria tua jelek yang tidurnya mendengkur sangat berisik. Yoo Ji-hyuk hanya tertawa melihatnya. Dan ternyata Kang Ji-won adalah kakak tingkatnya. Setelah selesai berlatih bela diri, Yoo Ji-hyuk melihat tempat di mana Kang Ji-won menggerutu. Ya, ternyata Kang Ji-won tengah berbicara dengan kucing liar sambil memberi makan. Semenjak hari itu, Yoo Ji-hyuk sering melihat Kang Ji-won memberi makan kucing. Ketika Kang Ji-won tidak ada, Yoo Ji-hyuk yang takut kucing juga memberanikan diri untuk memberi makan kucing itu. Hingga suatu hari di saat hujan salju turun, Yoo Ji-hyuk melihat Kang Ji-won tengah menutupi kucing itu dengan tangannya, memunculkan rasa inisiatif Yoo Ji-hyuk untuk membuatkan kucing itu tempat tinggal. Saat itulah Yoo Ji-hyuk menyadari kalau dirinya memiliki banyak kesempatan untuk mendekati Kang Ji-won, tapi sayangnya dia tidak pernah memanfaatkan kesempatan itu. Saat di tahun 2011, Kang Ji-won tengah diperkenalkan saat menjadi pegawai baru di kantornya. Yoo Ji-hyuk juga melewatkan kesempatan itu untuk mendekati Kang Ji-won, karena saat itu juga Kang Ji-won sudah menjadi pacar seorang pria, yaitu Park Min-hwan.
Di tanggal 19 April tahun 2013, kali ini dia tidak akan melewatkan kesempatan emas lagi. Yoo Ji-hyuk pergi ke kantor dengan penampilan baru. Ketampanannya membuat semua pekerja di kantor terpesona, termasuk Kang Ji-won. Park Min-hwan merasa cemburu saat Kang Ji-won memberikan senyuman manis kepada Yoo Ji-hyuk. Langsung saja Park Min-hwan berdiri dari tempat duduknya, membawa Kang Ji-won ke ruangan yang sepi untuk memarahi Kang Ji-won. Ia memberitahu kalau Yoo Ji-hyuk sudah memiliki pacar. Park Min-hwan mengatakan soal sifat seorang pria yang walaupun sudah memiliki pacar, bahkan istri sekalipun, bisa menyukai orang lain. Tanpa sadar, Park Min-hwan membicarakan sifatnya sendiri yang membuat Kang Ji-won tertawa. Tapi ya di sini Park Min-hwan menganggap dirinya adalah pria yang paling setia. Siap si paling setia. Dan ya tiba-tiba saja Buyang dan Huiyeon memanggil Kang Ji-won. Park Min-hwan tertawa saat melihat tingkah aneh Kang Ji-won. Tiba-tiba saja Jung So-min hadir, dan anehnya Park Min-hwan malah lari ketakutan. Kang Ji-won, Buyang, dan Huiyeon tengah membicarakan orang-orang yang bergosip soal penampilan baru Yoo Ji-hyuk, dan hanya mereka bertiga saja yang tidak peduli dengan perubahan penampilan Yoo Ji-hyuk. Huiyeon sama sekali tidak tertarik, ya iyalah orang saudaranya sendiri gitu kan, sedangkan Buyang sudah memiliki keluarga. Tentu menjadi hal yang haram untuknya jika membicarakan pria lain. Lalu mereka bertiga membahas proposal paket masak. Kehadiran Jung So-min yang tidak diinginkan membuat suasana menjadi canggung. Ia mengubah topik pembicaraan yang mengarah kepada Kang Ji-won. Tak lama Pak Kim datang menyuruh rekan-rekannya untuk kembali ke meja kerjanya masing-masing dan menyuruh Kang Ji-won untuk memindahkan mobil milik Pak Kim. Setelah Pak Kim berteriak, semua karyawan itu pun nurut untuk kembali ke tugasnya masing-masing. Kang Ji-won akhirnya memarkirkan mobil milik Pak Kim. Setelah selesai di dalam lift, ia menebak kalau Jung So-min akan menunggunya di depan lift. Saat pintu lift terbuka, benar saja Jung So-min berada tepat di depannya yang berniat untuk menghiburnya. Jung So-min berusaha menghibur Kang Ji-won dan merayunya untuk bisa bergabung dengan timnya agar bisa menjadi karyawan tetap. Jung So-min yang nyebelin ini terus-menerus memaksa Kang Ji-won, dan Pak Kim tiba-tiba memanggilnya dan memarahi Kang Ji-won karena lagi-lagi masalah proposal. Pak Kim akan mencoret nama Kang Ji-won di dalam proposal, lalu memasukkan nama dirinya dengan alasan agar proposal tersebut bisa menjadi lebih baik. Setelah keluar dari ruangan, Kang Ji-won menyadari kisahnya. Karena proposalnya tidak diberikan kepada Jung So-min, maka Pak Kim mencurinya untuk memasukkan nama Jung So-min di dalamnya. Yoo Ji-hyuk yang melihat Kang Ji-won tengah melamun, ia memanggilnya untuk mengajak makan malam. Tapi Kang Ji-won menolaknya karena ada rencana pribadi, tapi kalau menyangkut masalah pekerjaan, ia akan mengatur waktu dan tempatnya. Malam harinya Kang Ji-won bertemu dengan Baek Eun-ho. Di tempat itu, Baek Eun-ho menjelaskan berbagai macam jenis minuman. Melihat Baek Eun-ho yang terlalu bersemangat, Kang Ji-won menjelaskan kalau dirinya ingin mentraktir Baek Eun-ho untuk makan. Dengan canggung, Baek Eun-ho pun menerimanya. Park Min-hwan yang menelepon Kang Ji-won terus-menerus tidak diangkat. Dia di dalam mobilnya mengatakan kalau Kang Ji-won akan bernasib buruk. Kemudian Park Min-hwan menelepon Jung So-min untuk menanyakan keberadaan Kang Ji-won. Melihat celah yang menguntungkan, Jung So-min si cewek paling pick me di dunia ini sengaja membuat cerita palsu tentang Kang Ji-won yang pergi dengan penampilan cantik dan meminta Park Min-hwan untuk terus menjaga Kang Ji-won. Ya pokoknya di sini para penonton, si cewek paling pick me ini memanas-manasi Park Min-hwan dan menceritakan kalau misalkan dulu ibu Kang Ji-won adalah seorang wanita tukang selingkuh, dan takutnya Kang Ji-won pun memiliki sifat tersebut gitu. Sedangkan di sisi lain Kang Ji-won bertanya mengenai isi surat yang diberikan olehnya. Setelah Baek Eun-ho memberikannya, ternyata isi surat itu berisi ejekan dan di bawahnya tertulis nama Kang Ji-won. Kang Ji-won tidak menyangka kalau Jung So-min bisa meniru gaya tulisannya. Lalu Baek Eun-ho mengajak Kang Ji-won untuk keluar.
Sesampainya di luar, Kang Ji-won mengatakan kalau dirinya memiliki pacar. Baek Eun-ho menyangka pacar Kang Ji-won adalah seorang pria berbadan tinggi, memakai kacamata tebal, dan tidak modis. Yang mana itu adalah ciri-ciri dari Yoo Ji-hyuk. Kang Ji-won penasaran nih dengan Baek Eun-ho yang tiba-tiba saja mengenal Yoo Ji-hyuk. Baek Eun-ho menjelaskan kalau Yoo Ji-hyuk lah yang memberitahu soal pertemuan reuni SMA kepada dirinya. Nah, di jalan tak sengaja Yoo Ji-hyuk melihat Kang Ji-won tengah berduaan dengan Baek Eun-ho. Setelah bertemu Kang Ji-won, Baek Eun-ho merasa frustasi karena tahu Kang Ji-won sudah memiliki pacar. Sementara itu, Yoo Ji-hyuk mencoba untuk menelpon Kang Ji-won, tapi tidak ada jawaban darinya. Yoo Ji-hyuk memutar arah untuk mencari keberadaan Kang Ji-won. Kang Ji-won yang tengah berjalan sendirian pun ketakutan karena ada sosok yang mengikutinya. Yang ternyata sosok itu adalah iya, si duta gencana, yaitu Park Min-hwan. Park Min-hwan ngambek karena Kang Ji-won yang pergi tidak memberitahunya. Park Min-hwan menuduh Kang Ji-won selingkuh dan mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Dengan kesal, Kang Ji-won menanyakan maksud dari perkataannya. Kang Ji-won menyadari kalau Jung So-min sudah menceritakan tentang ibunya kepada Park Min-hwan. Park Min-hwan semakin curiga ketika tahu Kang Ji-won sering membeli pakaian. Dia memegang tangan Kang Ji-won sangat kasar dengan penuh emosi juga. Kang Ji-won meminta tangannya dilepaskan. Kejadian ini membawa ingatan dirinya saat kejadian disiksa oleh Park Min-hwan. Bahkan Park Min-hwan juga mengancamnya. Yoo Ji-hyuk tiba-tiba datang membanting Park Min-hwan hingga terjatuh. Park Min-hwan kesal karena Yoo Ji-hyuk sudah ikut campur dengan urusannya. Lalu Yoo Ji-hyuk mendorong dan mencekik Park Min-hwan. Kang Ji-won mencoba melerai, tapi Park Min-hwan melarikan diri. Ia pun berhenti dan tersadar karena dirinya sudah melarikan diri dan ia merasa konyol. Tolong, enggak ngerti nih, sumpah. Nah, dengan gayanya yang akan menyerang Yoo Ji-hyuk, ia tiba-tiba saja terkena encok dan menendang sampah hingga dirinya terjatuh. Setelah itu, Yoo Ji-hyuk membawa Kang Ji-won pergi. Kang Ji-won bertanya-tanya mengapa Yoo Ji-hyuk berada di tempat yang sama. Yoo Ji-hyuk beralasan karena ada urusan. Karena jawaban yang kurang meyakinkan, Kang Ji-won menanyakan kembali hingga membuat Yoo Ji-hyuk menjawab dengan jujur. Ia menjelaskan karena mengkhawatirkan Kang Ji-won yang tidak mengangkat teleponnya. Ia pun menjelaskan kalau Park Min-hwan adalah orang yang kasar dan tidak ada seorang pun yang boleh melukai Kang Ji-won jika tidak mau jarinya dipatahkan. Mereka berdua saling bertatapan. Kang Ji-won menjelaskan kalau dirinya tak nyaman karena Yoo Ji-hyuk terlalu mencemaskannya. Kang Ji-won mengira Yoo Ji-hyuk mendekatinya untuk berselingkuh dari Hyo-yeon dan akan memberitahunya. Mendengar itu, Yoo Ji-hyuk kebingungan dan mengeluarkan handphonenya untuk menelpon Hyo-yeon. Menyadari Hyo-yeon adalah adiknya, Kang Ji-won meminta maaf dan meminta Yoo Ji-hyuk tidak mengingat semua perkataannya. Dan Yoo Ji-hyuk mengungkapkan perasaannya kalau ia sangat menyukai Kang Ji-won. Kang Ji-won pun auto baper luar biasa dong ya mendengar perkataan Yoo Ji-hyuk. Singkat cerita, Yoo Ji-hyuk mengantar Kang Ji-won pulang. Sesampainya di depan rumah, Yoo Ji-hyuk mengetahui Kang Ji-won tengah sakit perut. Melihat situasi yang sepi, Yoo Ji-hyuk memajukan badannya untuk mencium Kang Ji-won. Tapi tiba-tiba saja iya, Yoo Ji-hyuk malah pingsan dan menimpa Kang Ji-won. Melihat hal tersebut, Kang Ji-won langsung membawa Yoo Ji-hyuk ke rumah sakit. Pak dokter memberitahu kalau Yoo Ji-hyuk pingsan karena terlalu banyak pikiran, makan tidak teratur, dan banyak minum alkohol. Sistem saraf otonomnya bermasalah, dan dokter menyarankan untuk tes lebih lanjut. Saat bapak dokter bertanya mengenai pencernaannya, Yoo Ji-hyuk malah menyuruh Kang Ji-won yang dites, karena memang Kang Ji-won juga memiliki masalah pada perutnya. Tapi di sini Kang Ji-won menolak hal tersebut. Dan ya karena hal itu mereka berdua pun langsung berdebat. Dan dokter menyarankan agar mereka berdua melakukan tes aja gitu sekaligus. Di tempat yang berbeda, Park Min-hwan membawa Jung So-min ke tempat yang sepi. Karena situasi aman, mereka berdua ingin melakukan kegiatan seru dan
Ya, mantap lah pokoknya. Tapi Jung So Min menolak karena tidak mau mengkhianati Kang Ji Won. Jung So Min berakting menangis membuat Park Min Hwan mengusapkan air matanya dan memeluk Jung So Min. Lalu mereka berdua pulang menggunakan taksi. Jung So Min dengan sengaja menarik rokoknya agar Park Min Hwan tergoda. Aduh bapak, matanya kemana pak? Selesai menemui Pak Dokter, Yoo Ji Hyuk menawarkan Kang Ji Won untuk pulang bareng karena mobilnya pun masih berada di dekat rumahnya. Tapi Kang Ji Won terlihat ragu. Yoo Ji Hyuk mengatakan kalau dia adalah orang baik. Kang Ji Won pun bergumam di dalam hatinya kalau Yoo Ji Hyuk memang orang baik yang membuatnya berpikir apakah harus mempercayai seseorang dan memulai kembali. Kang Ji Won memberitahu Yoo Ji Hyuk bahwa dia masih memiliki pacar. Bahkan pacarnya adalah bawahannya sendiri. Situasinya menjadi canggung karena kejadian di taman kala itu. Kang Ji Won yakin kalau Park Min Hwan pasti sedang memikirkannya. Mendengar dari Kang Ji Won, Yoo Ji Hyuk meminta Park Min Hwan agar lebih bijaksana dalam memperlakukannya dan hati-hati. Yoo Ji Hyuk memberhentikan taksi dan menegaskan bahwa Yoo Ji Hyuk menyukai Kang Ji Won. Dia akan diam jika Kang Ji Won tidak mau. Kang Ji Won hanya harus mengatakan tidak. Yoo Ji Hyuk berjanji bahwa memilihnya adalah pilihan terbaik walaupun belum bisa dibuktikan, tapi dia orang yang sangat baik. Lalu Yoo Ji Hyuk membukakan pintu untuk Kang Ji Won. Sementara itu, Yoo Ji Hyuk menggunakan taksi yang berbeda yang ada di belakangnya. Keesokan harinya saat berjalan pergi ke kantor, Kang Ji Won diberikan kopi oleh Baek Eun Ho. Dari kejauhan, Yoo Ji Hyuk melihatnya, membuat perasaannya tidak suka. Di dalam kantor, Yoo Yeon memberitahukan Kang Ji Won dan Bu Yang kalau Yoo Ji Hyuk sedang bete. Bu Yang penasaran bagaimana Yoo Yeon tahu suasana Yoo Ji Hyuk yang sedang bete. Padahal menurut Bu Yang, Yoo Ji Hyuk terlihat baik-baik saja. Kang Ji Won di dalam hatinya masih ragu kalau Yoo Ji Hyuk dan Yoo Yeon adalah saudara, karena mereka sama sekali tidak ada kemiripan. Tak lama Jung So Min yang centil datang dan Park Min Hwan ikut hadir di waktu yang bersamaan. Sembari melirik ke arah Kang Ji Won, Park Min Hwan masih marah kepadanya. Sesampainya di meja, Park Min Hwan melemparkan tasnya. Yoo Ji Hyuk melihatnya tidak suka dengan kelakuan Park Min Hwan. Saat jam istirahat tiba, Park Min Hwan pergi ke rooftop untuk sebat. Tiba-tiba Yoo Ji Hyuk datang dan melarangnya merokok di lingkungan kantor. Yoo Ji Hyuk memberitahu kalau di perusahaannya dilarang adanya hubungan antar karyawan karena mempengaruhi pekerjaan, sama seperti apa yang sedang terjadi sekarang. Park Min Hwan menepis aturan bodoh itu. Ia malah membahas kejadian semalam yang dilakukan oleh Yoo Ji Hyuk kepada Park Min Hwan di taman. Yoo Ji Hyuk menjelaskan tepat di belakang taman itu ada gudang milik perusahaan UNK. Ia beralasan saat itu melihat pegawainya sedang berada di situasi berbahaya, maka ia akan menyelamatkannya. Yoo Ji Hyuk mengancamnya agar tidak menyakiti Kang Ji Won lagi. Karena Park Min Hwan yang tidak terlihat menakutkan ini, Yoo Ji Hyuk langsung saja memelintir tangan Park Min Hwan dan menanyakan, apakah kau tidak memukul Kang Ji Won lagi? Kau harus lupakan kejadian semalam. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Park Min Hwan dan pindah ke kafe untuk nyebat lagi. Kang Ji Won pun datang dengan tiba-tiba membuat Park Min Hwan kaget. Park Min Hwan malah marah-marah soal kejadian di taman. Sekembalinya mereka ke ruangan kerja, Kang Ji Won dan Yoo Ji Hyuk saling berpapasan. Tapi mereka tidak saling menegur satu sama lain karena canggung akibat kejadian semalam. Pak Kim tiba-tiba muncul mengajak Kang Ji Won dan Bu Yang makan bersama. Melihat Jung So Min yang tidak diajak, Park Min Hwan mengajak Jung So Min untuk makan bersamanya. Kang Ji Won menyadari kalau Park Min Hwan dan Jung So Min mempunyai perasaan satu sama lain. Ia memberikan kartu kreditnya kepada Park Min Hwan agar mentraktir Jung So Min. Sesampainya di restoran, Pak Kim terlambat karena dia beralasan bertemu dengan direktur pemasaran yaitu Wang Hen In. Ya, bos so jago itu loh, yang ternyata ia adalah sepupunya Pak Kim. Tanpa basa-basi, Pak Kim makan sendiri dengan lahap. Ia mengklaim dirinya adalah bos baik hati, tapi lagi-lagi mempermasalahkan proposal Kang Ji Won yang jelek. Pak Kim berniat mengubah nama Kang Ji Won di proposalnya menjadi namanya. Kang Ji Won tentunya protes dong ya, karena proposal itu bertujuan untuk memasak makanan restoran terkenal dengan mudah di rumah. Pak Kim yang tak terima langsung ngegas dan memanfaatkan itu untuk mengeluarkan Kang Ji Won dari tim. Lalu digantikan oleh Bu Yang dan juga Jung So Min. Sementara itu Park Min Hwan dan Jung So Min malah pergi ke restoran mewah. Aduh,
pakai kartu kredit Kang Ji-won pula, dan mereka berdua saling menatap dan bergumam memuji di dalam hatinya. Setelah Kang Ji-won pergi dari tempat itu, Bu Yang menanyakan kepada Pak Kim apakah dia benar-benar mengeluarkan Kang Ji-won. Padahal proposalnya hasil miliknya dan tidak berbuat kesalahan apa-apa. Pak Kim menjawab kalau dia sengaja melakukan hal itu karena terlalu banyak nama yang terlibat. Sementara itu, saat kembali ke kantornya, ia terkaget-kaget saat mendapatkan notifikasi kartu kredit yang sebesar 340.000 won yang digunakan oleh Pak Min-hwan. Kang Ji-won menyadari kehidupannya buruk karena dia tidak tahu cara melawan. Ia pun memutuskan untuk menghentikan orang-orang yang tidak tahu malu merebut sesuatu dan tidak akan dibiarkan orang lain bisa mengambil apapun darinya. Di tempat yang berbeda, Bos So Jago menunjukkan proposal yang diberikan Pak Kim kepada Yoo Ji-hyuk. Setelah membaca proposal itu, Yoo Ji-hyuk teringat proposal itu adalah milik Kang Ji-won. Yoo Ji-hyuk mengirimkan pesan kepada Kang Ji-won tentang proposalnya, tapi Kang Ji-won menjawabnya kalau ia sedang mengerjakannya. Yoo Ji-hyuk mengajak Kang Ji-won untuk pergi, tapi Kang Ji-won menolak dengan alasan ia akan bekerja sampai larut malam. Yoo Ji-hyuk memberitahukan kalau pertemuannya itu sangat penting dan meminta Kang Ji-won menyempatkannya karena bukan urusan kencan. Menyadari ajakan itu, Kang Ji-won pun tentu auto menerimanya. Malam harinya dalam mobil, Kang Ji-won menjelaskan kalau dirinya tidak nyaman dengan keadaan ini. Di lampu merah, mereka berdua saling bertatapan yang ternyata Yoo Ji-hyuk mengajaknya untuk ke tempat latihan bela diri. Kim Shin-woo dan Ju Dong-suk memperkenalkan diri mereka. Yoo Ji-hyuk memberikan Kang Ji-won baju dan meminta mengganti pakaiannya. Kang Ji-won kini tengah diajari bela diri oleh Ju Dong-suk. Kang Ji-won kesulitan untuk membanting Ju Dong-suk. Hingga akhirnya Kang Ji-won berhasil membanting Ju Dong-suk. Yoo Ji-hyuk meminta Kang Ji-won untuk melawannya, tapi ia gagal. Setelah diberikan banyak wejangan, akhirnya dengan bahagia Kang Ji-won berhasil menjatuhkan Yoo Ji-hyuk. Mereka saling bertatapan dan Yoo Ji-hyuk mengelus kepala Kang Ji-won. Selesai berlatih, Yoo Ji-hyuk mengantarkan Kang Ji-won pulang. Keesokan harinya di kantor, Kang Ji-won menyiapkan strategi untuk balas dendam kepada Pak Kim. Dia menunjukkan proposal yang masih ada namanya dan sudah mempertimbangkan poin yang Pak Kim minta. Kang Ji-won juga meminta maaf soal kemarin. Pak Kim memeriksa dan memberikan proposal miliknya yang Kang Ji-won menyadari proposal itu sudah dirubah dan tidak ada namanya. Saat jam istirahat, Yoo Yeon dan Kang Ji-won tengah curhat persoalan proposal. Kang Ji-won menyuruh Yoo Yeon memakan makanannya. Yoo Yeon sangat antusias saat mencoba gigitan pertama. Tak lama handphonenya berbunyi. Baek Eun-ho menelponnya dan menanyakan kue buatannya. Selesai menerima telepon, pembicara mereka beralih ke bela diri judo. Kang Ji-won menceritakan kalau dirinya akan menyerang Pak Kim dengan salah satu teknik bela diri itu. Yoo Yeon tidak bisa membayangkan saat Pak Kim menggunakan pakaian bela diri judo. Lalu Yoo Yeon berteriak membuat semua rekan kantornya terkaget-kaget. Selesai dari jam istirahat, Kang Ji-won kembali ke mejanya untuk mengedit proposal. Ia lagi-lagi teringat kejadian Bos So Jago saat membuat masalah di dalam kabin pesawat. Lalu Kang Ji-won tengah memikirkan cara untuk balas dendam. Tiba-tiba Jung So-min memanggilnya dan membawakan Kang Ji-won cemilan. Singkat cerita, mereka semua pergi ke dapur untuk makan bersama. Bu Yang memberitahukan kalau Jung So-min itu si penjilat yang sangat menjaga Kang Ji-won. Sehabis itu, ia menanyakan progres proposal dan memintanya sebelum diberikan kepada Pak Kim. Kang Ji-won berencana untuk memasukkan nama Bos So Jago itu di dalam proposalnya. Yoo Ji-hyuk tak sengaja mendengarnya membuat proposal itu mudah disetujui. Hingga suatu hari Pak Kim mendatangi ruangan Bos So Jago, lalu Bos So Jago itu bertanya ide siapa yang masukkan namaku di proposal. Pak Kim saus jabatan menjawabnya, tentu saja ideku. Padahal yang kita ketahui idenya itu berasal dari Kang Ji-won. Bos So Jago itu pun akan melakukan perjalanan bisnisnya di keesokan harinya. Kehadiran Pak Min-hwan membuat Kang Ji-won kaget, dan ternyata Jung So-min menyusulnya, mengajak Kang Ji-won makan bersama, tapi Kang Ji-won menolak ajakan makan bersama dengan alasan akan ada rapat. Kang Ji-won pergi dengan sengaja meninggalkan Pak Min-hwan dan Jung So-min berdua. Keesokan harinya, Bos So Jago itu menerima telepon dari Kang Ji-won yang menyampaikan keluhannya. Bos So Jago itu marah karena Kang Ji-won bisa mendapatkan nomornya dan meminta mengakhiri teleponnya. Bos So Jago itu memanggil pramugari dan memberitahukan kalau dirinya tidak mau duduk bersebelahan dengan orang asing.
Ia merasa dirinya adalah si paling bos di mana-mana. Tanpa sadar, penumpang lain merekam aksinya hingga ia memukul kepala pramugari itu berkali-kali. Setelah duduk di kursi, bos Sojago itu menelepon Pak Kim untuk melaporkan keluhan Kang Ji-won. Ia meminta Pak Kim untuk menghancurkan Kang Ji-won. Tingkah lakunya membuat kesal semua penumpang di pesawat. Bos Sojago itu memanggil pramugari dan menantangnya. Bos Sojago itu diberitahu oleh manajer kabin pesawat untuk duduk dengan benar. Tanpa basa-basi, ia lagi-lagi darah tingginya kumat dan marah-marah serta memukul-mukulnya dengan buku. Manajer kabin pesawat itu mengancam Bos Sojago karena ia telah menyerang awak pesawat dan itu termasuk tindakan ilegal. Bos Sojago darah tinggi ini membuat gaduh seisi kabin. Sang manajer kabin pesawat memberikan kode kepada pramugari untuk menelepon polisi dan media. Dan langsung saja kejadian Bos Sojago itu diberitahu oleh media. Buyang di kantornya melihat berita Bos Sojago itu yang berimbas ke perusahaan UNK. Selain Bos Sojago itu dipecat, semua produk UNK pun harus dibuang. Bahkan Kang Ji-won pun ikut tersorot di media berita. Kang Ji-won yang menonton di handphonenya hanya tertawa bahagia. Ia menyadari kalau balas dendamnya itu berhasil. Kang Ji-won pun memutuskan untuk mendengarkan lagu. Kehadiran Yoo Ji-hyuk yang tiba-tiba membuat dirinya terkaget. Yoo Ji-hyuk memberitahu Kang Ji-won kalau Bos Sojago akan dipecat dan Pak Kim akan diberikan hukuman karena sudah mencuri proposal miliknya. Matahari yang terbenam, Yoo Ji-hyuk pun pamit untuk pergi. Kang Ji-won memanggilnya, tanpa sengaja handphone Kang Ji-won terjatuh. Yoo Ji-hyuk melihat Kang Ji-won mendengarkan lagu dari BTS. Ia berkata kalau dirinya menyukai lagu dari BTS juga. Kang Ji-won menyukai lagu yang berjudul Dynamite yang rilis di tahun 2020 dan Yoo Ji-hyuk menyukai lagu yang berjudul Spring Day yang rilis di tahun 2017. 봄날이요? 다이너마이트라고요? Mereka berdua terdiam seketika menyadari kedua judul lagu itu karena saat ini mereka berdua tengah berada di tanggal 10 Juli tahun 2013. Saat malam hari tiba, Yoo Ji-hyuk menanyakan kepada Kang Ji-won apakah Park Min-hwan dan Jung So-min harus menikah. Kang Ji-won menjawabnya, iya, agar dia tidak menikahiku yang terkena kanker dan mereka berdua membunuhku. Yoo Ji-hyuk yang sama-sama diberikan kehidupan kedua kalinya untuk memperbaiki kesalahan dan juga membantu Kang Ji-won agar tidak salah langkah di kehidupan berikutnya. Tapi terkadang cara yang dilakukannya meleset. Kang Ji-won terkejut mengetahui Yoo Ji-hyuk yang mendatangi pemakaman dirinya dan menanyakan bagaimana situasi saat orang-orang mendatangi pemakamanku. Yoo Ji-hyuk menjawabnya, ya menyedihkan lah, banyak orang-orang yang menyesal. Kang Ji-won tak percaya dan bisa membayangkan kalau saat itu tidak ada seorang pun yang sedih dan menyesal karena kepergiannya. Situasi sangat sedih, mata mereka berdua berkaca-kaca. Yoo Ji-hyuk mengajak Kang Ji-won untuk berbincang di tempat lain. Sesampainya di rumah Yoo Ji-hyuk, Kang Ji-won langsung tertuju dengan kucing oranye milik Yoo Ji-hyuk. Kucing itu tidak menyukai orang lain, tapi ternyata kucing oranye itu menyukai kehadiran Kang Ji-won. Yoo Ji-hyuk membuatkan minuman untuknya dan memberikan pilihan untuk Kang Ji-won antara putus dengan Park Min-hwan atau menjauhi Jung So-min. Kang Ji-won sudah mencoba putus dengan Park Min-hwan, tapi ada kemungkinan jika Park Min-hwan akan membunuhnya. Ia sudah merencanakan untuk kabur ke suatu tempat tapi terhalang oleh finansial. Mendengar jawaban itu, Yoo Ji-hyuk menawarkan bantuannya. Kang Ji-won masih ragu dan menunjukkan bekas luka bakar di tangannya yang berpindah ke tangan Yoo Ji-hyuk. Yoo Ji-hyuk melamun hingga tak sengaja menjatuhkan gelasnya. Ia menyadari baru saja menanggung nasib yang Kang Ji-won alami. Luka diganti luka, pernikahan diganti pernikahan, dan kematian diganti kematian, ujarnya. Ia tak sengaja membayangkan saat dirinya pulang dari tempat penyimpanan abu Kang Ji-won. Yoo Ji-hyuk patah hati karena ditinggal Kang Ji-won selamanya, sekaligus emosi karena mobilnya yang mogok. Melihat taksi kosong yang lewat di depannya, ia akhirnya menaiki taksi itu. Yang mana supir taksi itu adalah, supir taksi itu adalah supir yang sama, yaitu ayahnya Kang Ji-won. Supir taksi itu tak seperti biasa melewati daerah itu, tapi karena mempunyai firasat, jadi ia memutuskan untuk melewati daerahnya. Supir taksi itu menyadari kalau Yoo Ji-hyuk sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Yoo Ji-hyuk menyesal sudah diberikan beberapa kesempatan tapi ia melewatkannya karena ketidaktahuan. Ia pun menceritakan kalau dirinya sangat menyesal saat mengetahui seseorang itu sudah meninggal.
Supir taksi memberitahukan kalau Yoo Ji-hyuk akan mendapatkan kesempatan. Yoo Ji-hyuk bersikeras kalau dirinya tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi. Supir taksi itu menawarkan, apakah kau mau mengambil kesempatannya lagi? Melihat bagaimana kau melewatkan semua kesempatan itu, jadi kau jangan menyesalinya. Yoo Ji-hyuk menganggap seperti hal bodoh yang tidak bisa memahami perasaannya. Karena kalau ia tahu berakhir seperti ini, ia akan melindungi dan menjaganya. Tapi jika ada kesempatan, aku akan mengambilnya. Kang Ji-won menanyakan bagaimana kau bisa hidup kembali dan berada di tahun 2013. Yoo Ji-hyuk menjelaskan kalau dirinya tertidur dan terbangun kembali di tahun 2013. Keesokan harinya saat di kantor, Boo-yang mendapatkan telepon dari suaminya. Ia disuruh menjemput Yeon-ji, yaitu anak mereka, karena sang suami akan melakukan wawancara di kantor pukul 7 malam. Boo-yang menolaknya karena dirasa suaminya bohong. Ya iyalah, orang malah main PS dan menyuruh anaknya main sendiri gitu kan. Tapi ya di luar itu semua, Boo-yang menanyakan kalau suaminya tidak mengantarkan sang anak ke penitipan. Lalu teleponnya malah ditutup. Boo-yang tengah frustasi ditambah proyeknya yang gagal, tiba-tiba saja Pak Lee datang mengingatkan dirinya saat dimarahi. Sementara itu, Yoo Ji-hyuk yang bangunnya kesiangan, ia mendapatkan telepon dari Hyo Yeon. Segeralah ia ke kantor. Sampainya di kantor, Pak Lee dan Yoo Ji-hyuk tengah berbincang di ruangan tertutup. Pak Lee malah membahas Kang Ji-won. Yoo Ji-hyuk kesal karena orang itu menjelek-jelekan dirinya dan juga Kang Ji-won. Yoo Ji-hyuk yang kesal langsung saja ia berdiri dan pergi untuk mengadakan rapat bersama bawahannya yang lain. Saat rapat dimulai, ia memberitahu kalau proyek paket masak akan dilanjutkan dan diketuai oleh Boo-yang. Kang Ji-won, Park Min-hwan, dan Jung So-min adalah bawahannya. Saat keluar dari ruangan rapat, Kang Ji-won mengajak Yoo Ji-hyuk, tapi Yoo Ji-hyuk meminta ia mendiskusikan jadwalnya dengan Boo-yang. Karena katamu, Park Min-hwan dan Jung So-min harus menikah, bukankah ini akan lebih nyaman? Dan Kang Ji-won keberatan karena di dalam tim terdapat 3 asisten manajer. Sementara itu, Park Min-hwan dan Jung So-min senang karena tim proyek memasak adalah impiannya. Hyo Yeon menyadari kalau dirinya harus keluar dari tim itu. Boo-yang dan Hyo Yeon menyadari sikap Yoo Ji-hyuk yang berbeda. Di luar, Park Min-hwan memberikan minuman dan meminta Jung So-min untuk menggunakan kesempatannya mengalahkan Hyo Yeon. Malam harinya, Yoo Ji-hyuk berhentikan mobilnya dan mengingat semua kejadian. Ia kesal dan memukul kap mobil, lalu memutuskan untuk pergi ke restoran tempat Baek Eun-ho bekerja. Yoo Ji-hyuk menanyakan judul lagu Dynamite dan Spring Day, tapi Baek Eun-ho tidak mengetahuinya. Yoo Ji-hyuk mabuk hingga terkapar di restoran sampai restoran itu tutup. Baek Eun-ho menelpon Hyo Yeon untuk membawa Yoo Ji-hyuk pulang. Suara Hyo Yeon yang riang membuat Baek Eun-ho mengingatkannya ketika membawa kue untuk Kang Ji-won. Ia mendengar suara pujian dari Hyo Yeon. Baek Eun-ho menanyakan, apakah kau kenal dengan Kang Ji-won? Hyo Yeon yang tersadar kalau kue yang enak itu buatan Baek Eun-ho. Keesokan paginya, Yoo Ji-hyuk tengah berlatih menembak dan dibawakan sup oleh asisten rumah tangganya. Asisten itu menceritakan kalau semalam Yoo Ji-hyuk pulang dengan kondisi mabuk dan perut kosong, dan ia diberitahukan kalau sang kakek mencarinya. Langsung saja Yoo Ji-hyuk mendatangi sang kakek. Kakeknya menanyakan, apakah kau berdebat dengan Pak Lee? Yoo Ji-hyuk membenarkannya dan mencurigai sang kakek mempunyai mata-mata di perusahaannya. Kakeknya yakin kalau Yoo Ji-hyuk akan menyingkirkan semua mata-mata di perusahaan, tapi bukan Pak Lee, karena Pak Lee harus dijadikan orang kepercayaan. Sang kakek meminta Yoo Ji-hyuk menikahi Oh Yura, tapi Yoo Ji-hyuk menolaknya sampai-sampai kakeknya emosi karena tingkah Yoo Ji-hyuk yang bandal alias susah diatur. Sementara itu di kantor, Kang Ji-won dan Park Min-hwan tengah mendengarkan curhat teman-temannya yang menyesal tidak membeli saham Rojental. Park Min-hwan menjual saham itu demi Kang Ji-won. Di meja kerjanya, ia melihat grafik saham itu dan Park Min-hwan mengajaknya keluar. Jung So-min nggak sopan malah membuka komputer Kang Ji-won. Jung So-min mengetahui kalau Kang Ji-won mempunyai saham Rojental tanpa sepengetahuan Park Min-hwan. Park Min-hwan mengajak Kang Ji-won untuk makan ke restoran yang pernah ia kunjungi bersama Jung So-min menggunakan kartu kreditnya. Park Min-hwan mengeluarkan jurus bujuk rayuan mautnya. Kang Ji-won yang baper itu hanya tersenyum. Taunya Park Min-hwan ingin meminjam uang kepada Kang Ji-won yang dia berikan saat menjual saham Rojental, dan dalam hatinya bergumam, sebelum menikah aku harus melakukan sesuatu dengan Jung So-min karena aku harus mengeluarkan uang.
Kang Ji-won pun bergumam juga, bagaimana mungkin aku tidak tahu kejadian ini. Dia membicarakan tempat yang mewah, tapi itu hanya tipuan untuk mendapatkan sesuatu. Kang Ji-won menjawabnya, aduh aku bodoh sekali ya, uangnya sudah aku daftarkan ke asuransi, kalau dibatalkan setengah uangnya pun tidak bisa diambil, tehe. Park Min-hwan marah dan mengatakan, Kang Ji-won dasar bodoh, kau itu bodoh ya, apa kau kesurupan? Itu penipuan dan menguntungkan asuransi. Kupikir kau pintar Kang Ji-won, ternyata kamu itu sangat bodoh. Kang Ji-won yang merasa kasihan, ia memberikan Park Min-hwan pinjaman uang, dan mendengar itu Park Min-hwan langsung mendadak baik. Emang ini kalau ada maunya pasti aja baik ya. Dan ya lalu Kang Ji-won mengajaknya untuk pergi di akhir pekan dan mengajak Jung So-min. Setibanya di akhir pekan, mereka bertiga pergi berkemah. Park Min-hwan meminta Kang Ji-won untuk tidak bekerja berlebihan seperti CEO, lagi pula tidak menarik bagi pria dasar bodoh. Lalu mereka bertiga rebahan di taman. Kang Ji-won menceritakan awal mula bertemu dengan Jung So-min dan juga Park Min-hwan. Jung So-min menganggap mereka adalah keluarga baginya. Park Min-hwan tiba-tiba mengatakan, aku harus bekerja keras untuk membiayai dua putri. Tiba-tiba saja Kang Ji-won teringat saat Park Min-hwan yang ingin memukulnya membuat dirinya terkaget. Ia beralasan kaget karena melihat serangga. Jung So-min yang takut serangga, ia berteriak maksud aing, dan Park Min-hwan berusaha mengusir serangganya. Kang Ji-won tiba-tiba mendapatkan telepon dari Buyang yang padahal mah ingin bertemu dengan Baek Eun-ho, dan ia diminta untuk menemuinya. Sementara itu Jung So-min dan Park Min-hwan berduaan di taman. Ia mengajari Jung So-min mengendarai sepeda. Sesampainya di kantor, Baek Eun-ho membawa bunga dan memberikannya kepada Kang Ji-won. Yoo Ji-hyuk yang melihatnya hanya menahan rasa cemburu. Sesampainya di ruangan, Kang Ji-won menghampiri Yoo Ji-hyuk. Yoo Ji-hyuk menanyakan kenapa kau mengajaknya bertemu di kantor. Ia menceritakan kalau ia berencana mengajak Park Min-hwan dan Jung So-min pergi. Lalu Kang Ji-won meninggalkannya. Yoo Ji-hyuk menjelaskan kalau ia melewatkan dua hal selama pengangkatannya di tahun 2021. Salah satunya Cold Air dan Kelly Titor, dan Pak Lee yang ditunjuk kakeknya harus mundur karena saat Yoo Ji-hyuk menjadi ketua ia tidak nyaman dan tidak bisa dikendalikan. Maka Yoo Ji-hyuk tidak bisa menjadikan Kang Ji-won sebagai ketua proyek, tapi ia berjanji akan membantu apapun yang Kang Ji-won butuhkan. Keesokan harinya, Yoo Ji-hyuk mengumumkan di kantor tentang diadakan loka karya untuk meningkatkan kerjasama tim. Selesai memberikan pengumuman, Kang Ji-won bertanya kepada Buyang bagaimana jika Hyo-yeon menyiapkan loka karyanya. Lalu Buyang memanggil Hyo-yeon untuk memintanya menyiapkan loka karya. Hyo-yeon pun menerimanya dengan senang hati. Hari loka karya dimulai. Hyo-yeon begitu riang dan semangat menyiapkan acara. Jung So-min julid kepada Hyo-yeon karena permainan label nama yang menurut Jung So-min itu adalah permainan gila. Tapi Buyang senang karena loka karya ini mengobati hatinya yang hancur dari kegelapan proyek. Park Min-hwan malah mengejek Kang Ji-won yang payah dalam berburu harta. Kang Ji-won berjanji untuk usaha lebih keras dalam memenangkan permainannya. Ia pun teringat saat di masa lalu. Setelah permainan dimulai, Park Min-hwan mendapatkan nomor 5 dan tidur di kantong tidur. Sedangkan ia mendapatkan nomor 4 dan tidur di dalam tenda. Anehnya Jung So-min selalu mendapatkan keberuntungan. Langsung saja ia kaget dengan Jung So-min yang menariknya untuk bersembunyi, dan ia mencari Park Min-hwan untuk membantunya memenangkan permainan. Dan ia mengatakan, Ji-won, kita harus melakukan apapun demi mendapatkan yang kita inginkan. Bagiku itulah arti dari menginginkan sesuatu. Kang Ji-won pun saat berjalan di hutan ia menyadari ucapan Jung So-min, dan tersengaja ia berpapasan dengan Yoo Ji-hyuk. Lalu Kang Ji-won meminta Yoo Ji-hyuk untuk berhenti membantunya. Ia ingin melakukan balas dendamnya sendiri. Kang Ji-won akan berkata jujur kepada Yoo Ji-hyuk karena hanya mereka berdua lah yang menjalani hidup kedua kalinya, dan itu tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Yoo Ji-hyuk menunjukkan tanda hati di bahunya. Kang Ji-won melihatnya sembari air matanya berlinang. Kang Ji-won menanyakan apa yang akan Yoo Ji-hyuk lakukan di kehidupan keduanya. Belum sempat menjawab, Kang Ji-won menjawab kalau ia akan membalaskan dendamnya sendiri dan ia akan hidup bahagia. Di sisi lain, Jung So-min melihat Park Min-hwan yang tengah beristirahat. Ia pun cari perhatian dengan berteriak dan melukai tangannya dengan pohon duri. Di hadapan Park Min-hwan, ia menjilat tangannya membuat Park Min-hwan tergoda. Jung So-min meminta bantuan Park Min-hwan untuk mengambil tongkat nomor 1 yang berada di sungai.
Setelah berbincang dengan Yoo Ji-hyuk, Kang Ji-won lebih dulu sampai di sungai. Ia melepaskan sepatunya lalu berjalan ke sana. Yoo Ji-hyuk yang kembali ke tenda mendengar Hyo-yeon yang mengatakan kepada Buyang kalau sungai di sana airnya dalam dan dilarang masuk. Yoo Ji-hyuk langsung saja berlari menyelamatkan Kang Ji-won yang hampir tenggelam. Yoo Ji-hyuk mari Kang Ji-won yang tanpa persiapan langsung saja berjalan ke dalam sungai yang dalam. Melihat Kang Ji-won yang emosi, Yoo Ji-hyuk menatap wajahnya dan menjelaskan kalau dirinya ingin menjadi pijakan untuk kehidupan Kang Ji-won. Kini Park Min-hwan dan Jung So-min tengah berjalan menuju sungai. Sesampainya mereka berdua merasa usahanya sia-sia melihat tongkat nomor 1 sudah ada yang berhasil mengambil. Sementara itu Kang Ji-won sudah berada di tenda. Ia kedinginan dan diberikan minuman hangat oleh Buyang. Kang Ji-won bertanya kepada Hyo-yeon tentang makna dari kata-kata yang ingin menjadi pijakan. Hyo-yeon yang hobi makan ini malah menjawab tuna dan ternyata ia sedang lapar. Buyang ternyata mempunyai pengalaman yang sama. Makna itu diucapkan oleh suaminya, tapi ia tidak mengerti. Buyang mengira kata-kata itu berasal dari Park Min-hwan lalu menyarankan Kang Ji-won untuk mengajak Park Min-hwan berbicara di dalam mobil. Aduh, wanita bersuami ini hasratnya sungguh tinggi ya. Kang Ji-won tiba-tiba saja teringat kejadian masa lalu saat dirinya tengah tidur di tenda. Park Min-hwan mengajaknya untuk pergi dan meminum alkohol. Kejadian itu menurut Kang Ji-won adalah hal yang mengerikan. Setelah badan Kang Ji-won pulih, ia bersemangat untuk ikut lomba lagi. Di luar ia mendatangi tenda Yoo Ji-hyuk. Yoo Ji-hyuk memberikan peringatan karena Kang Ji-won yang nekat pergi ke sungai. Kang Ji-won mengatakan kalau ia tidak akan takut mati tenggelam karena yang ia takutkan adalah mengalami kejadian yang sama di kehidupan keduanya. Mereka berdua akhirnya berjalan-jalan di dalam hutan. Kang Ji-won menceritakan kalau kejadian yang pasti terjadi sebentar lagi, yaitu Park Min-hwan meminjam uang miliknya untuk membeli kalung. Itu adalah taktik andalannya Park Min-hwan untuk meniduri wanita. Aduh, tak gwencana, nggak disangka ya teman-teman. Dan Park Min-hwan pun membelikan kalung untuknya. Kang Ji-won mempunyai rencana untuk membuat Park Min-hwan mabuk malam harinya, dan Yoo Ji-hyuk mendukung rencananya. Kang Ji-won menanyakan tentang makna menjadi pijakan yang diucapkan oleh Yoo Ji-hyuk. Yoo Ji-hyuk hanya tertawa melihat tingkah lucu Kang Ji-won dan mereka pun berpisah tanpa adanya jawaban apa-apa. Sementara itu Jung So-min tengah mengajar seseorang yang memegang tongkat nomor 4. Setelah didapatkannya, ia melihat Kang Ji-won yang berjalan sendirian. Kang Ji-won yang memegang tongkat nomor 1 adalah benda berharga menurutnya. Ia menyumputkannya di dalam baju. Apa gak bikin anunya sakit gitu kan ya? Dan duduk di atas tumpukan batu. Dari belakang, Jung So-min mencoba untuk menarik label nama Kang Ji-won. Kang Ji-won yang spontan menyiksa Jung So-min secara brutal dan penuh emosi dengan alasan dirinya kaget. Kang Ji-won meminta Jung So-min agar tidak marah karena ini hanya permainan. Jung So-min yang centil merasa sakit kepala dan tangannya terluka. Lalu Kang Ji-won pergi meninggalkannya. Ia merasa di dalam dirinya kini sudah berubah. Tiba-tiba Jung So-min datang lalu menjambak Kang Ji-won untuk mengambil label nama dan bendera nomor 1. Malam harinya semua berkumpul menikmati api unggun dan Hyo-yeon memberikan pengumuman. Semua menyoraki Kang Ji-won yang memenangkan bendera nomor 1. Ternyata ia berhasil merebutnya kembali melawan Jung So-min. Kang Ji-won diberikan hadiah untuk tidur di karavan. Selesai acara itu, Jung So-min mendatangi Kang Ji-won yang tengah cuci tangan. Jung So-min iri atas keberhasilan Kang Ji-won. Ia pun langsung mencipratkan air ke arah Kang Ji-won. Jung So-min merasa kalau Kang Ji-won tidak mau mengalah untuknya, bahkan merasa Kang Ji-won selalu bersikap kasar kepadanya. Kang Ji-won menjawab kalau dirinya sudah malas berteman dengan Jung So-min. Ia berusaha menutupinya tapi gagal. Dan Kang Ji-won menjawab kalau dirinya baru saja membenci Jung So-min karena tingkahnya suka merengek dan sok-sokan manis untuk mendapatkan sesuatu dari Kang Ji-won. Jung So-min menjawabnya, "Apa itu salah? Kau yang membuatku begini, lalu sekarang aku harus bagaimana?" Jawaban yang nyebelin itu pun membuat Kang Ji-won berhenti untuk mengkasihani. Ia akan menikahi Park Min-hwan dan membuang hubungannya dengan Jung So-min. Setelah perkelahian kecil itu pun, Kang Ji-won pergi menemui Yoo Ji-hyuk untuk bercerita. Kang Ji-won merasa sudah bertingkah jahat kepada Jung So-min. Yoo Ji-hyuk menepisnya. Ia beranggapan kalau Kang Ji-won hanya terlalu baik dan tak tega menyakiti orang lain. Yoo Ji-hyuk memberitahu kalau yang dilakukan oleh Kang
Ji-won adalah langkah yang tepat. Jung So-min yang masih berdiri dan lupa menutup keran, ia menyadari sikapnya untuk mencari perhatian Park Min-hwan. Park Min-hwan dan Jung So-min saling bertatapan. Hingga saat larut malam tiba, Park Min-hwan menghampiri Jung So-min untuk mengajaknya berbincang. Jung So-min menceritakan kalau dirinya tengah gelisah. Park Min-hwan si duta gencana ini malah mengajak Jung So-min untuk tidur bareng dan ia pun mengusapi wajah Jung So-min yang manja. Akhirnya ia menerima ajakan Park Min-hwan dan ya mereka berdua pun sekedip papap enak mantap pole. Dari kejauhan, Kang Ji-won melihat Park Min-hwan dan Jung So-min yang tengah skidi papap enak di saung. Air matanya mengalir dan Yoo Ji-hyuk menutup mata Kang Ji-won yang masih belia untuk tidak melihatnya. Yoo Ji-hyuk membawa Kang Ji-won untuk pergi. Di perjalanan, ia terjatuh dan menangis. Yoo Ji-hyuk memberikan wejangan agar Kang Ji-won fokus untuk melawan dan menang. Sementara itu, Hyo-yeon dan Bu-yang tengah berjalan bersama sembari membahas kegagalan proyek. Bu-yang meminta maaf atas kegagalan itu. Dan tiba-tiba Hyo-yeon mengira suara itu berasal dari rusa. Ia bersikeras untuk melihat rusa kawin tapi ditahan oleh Bu-yang. Setelah Kang Ji-won tenang, ia duduk berdua dengan Yoo Ji-hyuk sekaligus menceritakan awal mula bertemu dengan Jung So-min. Kebrengsekan Park Min-hwan membuatnya kesal tapi Kang Ji-won memakluminya. Yoo Ji-hyuk minta Kang Ji-won agar tidak memikirkan masa lalunya dan fokus kalau hari ini adalah kemenangannya. Yoo Ji-hyuk tak sengaja memegang tangan Kang Ji-won. Ia merasa sentuhan penuh kasih sayang itu membuat tenang. Lalu Yoo Ji-hyuk menceritakan kalau kehidupannya seperti cerita di novel. Ia senang karena bisa berbicara dengan Kang Ji-won. Ia menyodorkan tangannya untuk berterima kasih. Keesokan paginya, Kang Ji-won keluar dari karavan dan Park Min-hwan datang. Ia kesal karena Kang Ji-won dapat tidur di karavan sedangkan ia tidur di kantong tidur. Padahal lagi skidi papap enak-enak itu di saung bersama bersama Jung So-min. Jung So-min yang tengah melihat Kang Ji-won dan Park Min-hwan ia dipanggil oleh Bu-yang. Bu-yang menanyakan Jung So-min yang semalam tidak ada di tendanya. Ia teringat kalau semalam habis dipapap dengan Park Min-hwan. Singkat cerita, setelah acara lokakarya selesai, mereka semua kembali pulang. Di dalam bus, Yoo Ji-hyuk dan Kang Ji-won saling bertatapan. Mereka berdua menyadari kalau rencananya tidak berjalan dengan baik. Sesampainya di rumah, Jung So-min mencoret semua wajah Kang Ji-won yang berada di foto. Keesokan harinya saat di kantor, Park Min-hwan mendapatkan jadwal untuk pergi bersama Jung So-min ke Jomart yang mana kunjungan itu seharusnya adalah Kang Ji-won dan Jung So-min. Karena keberatan, Park Min-hwan komplain. Sayangnya terdengar oleh Yoo Ji-hyuk. Jung So-min berdiri dari kursinya mengajak Park Min-hwan dan ia memberikan surat kepada Kang Ji-won. Setelah dibuka, isi surat itu penuh kata-kata manis dan permintaan maafnya. Yoo Ji-hyuk datang membawakan kopi. Ia memberikan surat itu kepada Yoo Ji-hyuk. Yoo Ji-hyuk menyadari kalau Jung So-min pintar menulis dan berusaha mempengaruhinya. Sesampainya Jung So-min dan Park Min-hwan di Jomart, ia melihat tubuh Jung So-min yang menggoda hingga barang yang dipegangnya terjatuh. Sesampainya di dalam, ia melihat tangan Jung So-min yang terkena mayones. Ia menjilatnya dan Park Min-hwan tak tahan melihatnya. Saat Park Min-hwan tengah menjelaskan ke para pekerja, dengan sengaja Jung So-min mengikat rambutnya di hadapan Park Min-hwan. Park Min-hwan yang tergoda, ia buru-buru dan melemparkan papan dada ke pegawainya untuk mengajar Jung So-min. Sesampainya di gudang, ia menghampiri Jung So-min dengan polosnya. Park Min-hwan menanyakan, "Kau sedang apa?" Lalu Jung So-min berikan buku yang berisi tulisan situasi gudang yang sepi, ditambah mereka berdua emang hobi skidi papap enak. Jung So-min membawa Park Min-hwan ke dalam gudang dan menguncinya. Di dalam, ia mendorong Park Min-hwan dan membuka semua kancingnya. Kegiatan yang seru dan diidam-idamkan banyak orang pun berjalan. Sayangnya, Park Min-hwan tiba-tiba mendapatkan telepon. Ternyata ada konsumen yang terkena alergi kacang pinus karena produknya. Ini kesalahan Jung So-min yang tidak membawa label penanda alergi. Lalu konsumen itu dibawa ke rumah sakit. Park Min-hwan dan Jung So-min meminta maaf kepada konsumen dan istrinya. Istri itu memarahinya karena UNK, perusahaan besar yang lalai. Selesai dari situ, Park Min-hwan membayar semua tagihannya. Jung So-min membela kalau konsumen tadi hanya mengejar uang kompensasinya. Park Min-hwan tidak mempermasalahkan karena pembayar itu menggunakan uang pribadinya dari hasil menjual saham. 괜찮아, 오빠잖아, 오빠.
오빠 요즘에 주식 수익률이 아주 좋아. Malam harinya Park Min Hwan dan Kang Ji Won tengah berada di kedai. Park Min Hwan mengajak Kang Ji Won untuk menikah dengannya dan berjanji untuk menjadi keluarga yang baik. Mendengar ajakan itu, Kang Ji Won menyadari kalau Park Min Hwan tengah menipunya karena ia lemah dengan perkataan keluarga. Kang Ji Won akhirnya menemui Yoo Ji Hyuk untuk menceritakan kalau Park Min Hwan ingin menikahinya tanpa uang sepeser pun. Dalam kenyataannya, ia menikahi Kang Ji Won bukan karena cinta, melainkan karena ia jatuh miskin. Hutangnya semakin besar dan Kang Ji Won harus membantunya melunasinya. Sesampainya mereka di tempat latihan, Kang Ji Won bercerita saat dirinya masih kuliah, ia merawat anak kucing. Anak kucing itu membenci orang dan tak lama hilang. Ia sangat menyesal, yang ternyata kucing yang dimaksud Kang Ji Won kini sudah dibawa oleh Yoo Ji Hyuk dan berada di rumahnya. Yoo Ji Hyuk menceritakan saat ia dipulangkan lebih cepat, ia melihat kucing kecil nyaris tertabrak dan menyelamatkan kucing itu dari kecelakaan mobil. Kang Ji Won sadar kalau kucing itu sudah dirawat oleh Yoo Ji Hyuk saat musim dingin. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Yoo Ji Hyuk untuk bertemu kucing oren. Bahkan Yoo Ji Hyuk memberitahu sandi pintunya agar Kang Ji Won bisa menemuinya kapan saja. Kang Ji Won melanjutkan cerita dari Park Min Hwan yang hutangnya sangat banyak dan ia membuat rencana walaupun harus mendapatkan konsekuensi buruk. Di saat Park Min Hwan melamar Kang Ji Won, hari itu tepat di hari ulang tahunnya, tapi ia membencinya. Park Min Hwan melamar dengan seadanya dan Kang Ji Won tidak ingin melihat kejadian itu lagi. Hingga suatu hari, Kang Ji Won diperlihatkan banyak drone yang bertulis Spyring Die, diiringi letusan mercon. Park Min Hwan datang untuk melamarnya. 사랑해. Semua temannya hadir memberikan tepuk tangan, tapi raut wajah Jung So Min dan Yoo Ji Hyuk seperti tidak suka. Park Min Hwan akhirnya memasangkan cincin ke jari Kang Ji Won. Jung So Min dalam hatinya bergumam kalau ia tidak akan membiarkan Kang Ji Won dan Park Min Hwan menikah. Lalu Kang Ji Won dalam hatinya bergumam menyuruh Jung So Min melakukan acara apapun untuk menikahi suaminya. Dan ya, scene ini pun sekaligus menutup alur cerita dari Marry My Husband episode yang kelima sampai episode yang ke-8.